in motion. Holding tight, just take me for a ride. Shouldn't be this open. Come on now, just swallow your pride. Let love it swell so wrapped up in your touch. Be sure, don't show no man. There is a warm, I know it's cold outside, but here we're hot tonight. Giving it to this cushion mind. Annyeong teman-teman, balik lagi sama aku di channelku Rufus Opa, edisi Opa Cerita Hashtag. Kali ini untuk menemani kalian dan aku sendiri yang sangat bosen karena kita nggak bisa kemana-mana, harus work from home karena wabah yang sedang melanda. Aku mau ngajakin teman-teman buat liburan bareng online sama aku. Kita mau jalan-jalan ke Korea untuk ke satu kota, namanya kota Jinhae, yang dikenal sebagai kota yang paling cantik di Korea untuk lihat bunga sakura. Jadi meskipun kalian di rumah aja, kalian bisa nonton video ini aja. Jadi kita bisa sama-sama imajinasinya jalan-jalan ke Korea dan liburan online bareng sama aku. Next. Kota Jinhae. Kota Jinhae itu sebuah kota kecil sebenarnya yang lokasinya ada di bagian selatan banget dari Korea. Dan kalian kalau naik mobil ke sini itu sekitar 5 jam non-stop. Nah, tapi Jinhae ini tuh sangat terkenal banget kalau lagi musim sakura, which is yang sekitar bulan Maret akhir sampai April di Korea. Kenapa? Karena Jinhae ini tuh dalam satu kotanya tuh pohon sakuranya tuh banyak banget. Jadi aku sih bisa sebut kota ini tuh sebagai kota pink gitu. Karena memang kalau kalian muterin kotanya, jalan-jalan di kotanya tuh gila. Pohon sakuranya tuh banyak banget dan bagus banget dan pink banget gitu loh. Jadi kayak di spot ini ada bunga sakura, di gang yang lain ada sakura. Jadi kayak bagus banget kota ini. Nah, tapi mungkin kebanyakan orang nggak tahu karena memang kota ini kan lokasinya agak jauh dari Seoul, kayak sekitar 5 jam, dan lebih dekat sama Busan. Kalau dari Busan sekitar 1 jam. Jadi mungkin kalau orang-orang yang pertama kali ke Korea, biasanya mereka kan cuma sampai Seoul dan Nami Island doang, jadi nggak sampai ke tempat ini. Tapi recently banyak juga kok tour agent yang udah nyediain kayak jadwal sampai ke kota Jinhae ini. Meskipun memang kalau misalnya kalian mau pulang pergi dari Seoul sih agak capek karena di jalannya aja berarti kalian harus habisin 10 jam. Tapi kalau menurut aku, kalau buat datang ke sini jauh-jauh 10 jam harus bolak-balik naik mobil pun worth banget karena memang cantik banget. Nah, di Jinhae ini sendiri pun biasanya pemerintah ngadain festival bunga sakura yang biasanya diadain tanggal 1 sampai 10 April setiap tahunnya. Kalau disebut festival, artinya pemerintah tuh bener-bener kayak concern, bener-bener bantuin kota ini, spot ini buat dipromosikan kepada orang-orang Korea dan juga kepada turis-turis. Makanya kalau lagi festival ini, orangnya tuh memang pasti jadinya banyak banget. Karena kalau Jinhae ini saking cantiknya, jadi bisa satu Korea datang ke kota Jinhae ini buat ikut festivalnya. Next. Nah, di Jinhae ini tentunya satu kota tuh full banyak banget bunga sakuranya. Tapi tetap ya, pasti ada kayak beberapa spot utama yang jadi paling favorit buat turis-turis kalau lagi datang ke kota Jinhae. Yang pertama ada namanya tuh Kyunghwa Station. Jadi Kyunghwa Station ini sebuah stasiun kereta yang setahu aku udah nggak dipakai lagi ya. Tapi ini tuh jadi tempat wisata, tempat spot utama buat menikmati festival Cherry Blossom di Jinhae. Kenapa? Karena di Kyunghwa Station ini tuh jadi kan ada kayak rel kereta yang udah nggak dipakai sama mereka. Nah, itu tuh kiri kanannya tuh bunga sakura semua, pohon sakura semua berjejer dan rimbun banget, jadi bisa bentuk kayak lorong gitu. Dan itu tuh cantik banget. Dan selama festival biasanya tuh pemerintah Korea tuh sengaja taruh ada satu kereta mungkin yang udah nggak dipakai di rel kereta itu, dan di sampingnya kiri kanannya tuh bunga sakura semua. Dan ini tuh tempatnya jadinya bagus banget, bagus banget. Aku tuh jujurnya paling suka tuh spot ini. Nah, tapi ini tuh perjuangan banget kalian kalau misalnya mau foto cantik di sini. Kalau kalian datangnya agak siang atau udah sore gitu, yang pasti nggak bakal bisa dapat foto bagus. Kenapa? Karena kalau udah siangan gitu, bunga sakura sama kepala orang, kataku lebih banyak kepala orang. Jadi nanti di kamera kamu bisa foto tuh bunga sakura tuh jumlahnya lebih sedikit dibandingkan kepala orang. Jadi banyak banget orang. Apalagi lagi festival tuh gila, penuh banget. Swear, penuh banget. Aku nggak pernah lihat kayak festival sepenuh ini, tapi di sini tuh penuh banget. Nah, kalian kalau misalnya mau dapat yang kayak kosong gitu,
tips aku, kalian harus standby dari jam 5 pagi 5 atau setengah 6 pagi. Jadi bahkan aku tuh biasanya kalau mau foto bagus, aku datang dari pas sebelum sunrise. Jadi bener-bener masih dari gelap gulita, aku udah standby di sana. Jadi pas kayak mataharinya terbit, aku foto dulu landscape tuh, terus cepet-cepet foto sama temen aku kalau misalnya hasilnya mau bagus. Kayak sunrise-nya tuh biasanya jam 6 pagi, jadi dari jam 5-an aku udah di sana. Terus pas jam 6 pagi, pas matahari terbit tuh langsung aku foto landscape, dan juga aku foto teman-teman aku gitu. Jadi hasilnya masih agak kosong, masih nggak terlalu banyak orang, jadi hasilnya bisa bagus. Karena jam 6 pagi mulai terang, setengah 7 tuh udah rame. Menurut aku udah setengah 7 atau jam 7 pagi tuh udah rame gitu loh, udah banyak orang, jadi udah mulai nggak optimal lagi buat photoshoot di sana. Jadi the best time buat visit si Gyeonghwa Station itu jam 6 pagi sampai jam 7 pagi. Nah, di Gyeonghwa Station ini saking bagusnya tuh biasanya orang-orang kalau pertama kali ke Jinhae tuh kesini dulu buat cari kayak best foto landscape-nya gitu. Jadi kalau jam 6 pagi itu tuh yang datang tuh nggak cuma aku, tapi kayak para fotografer lain, fotografer pemandangannya, landscape fotografer tuh udah standby di situ. Jadi jam 6 pagi udah kameranya banyak banget dengan flash, dengan berbagai peralatan, kayak kita mau mengabadikan kayak si kereta dengan pohon-pohon sakuranya. Aku udah pernah datang ke Jinhae kayaknya beberapa kali, dan salah satu yang paling memorable tuh aku inget banget aku pergi ke Jinhae sama teman-teman gereja. Jadi kita udah datang 1 hari sebelumnya, kita udah nginep di Jim Jilbang bareng, dan pagi-paginya kita kesini dari jam setengah 6 pagi udah standby untuk foto-foto. Jadi kayak kita enak banget dapet kayak pagi-pagi masih agak orangnya masih sedikit, jadi fotonya bagus-bagus. Next. Nah, spot yang lain itu ada namanya Romantic Bridge. Romantic Bridge ini letaknya lebih di tengah kota dibandingkan si Gyeonghwa Station. Gyeonghwa Station itu agak pinggir, tapi Romantic Bridge lebih tengah. Tapi kalau naik bis pun cuman paling 10 menit, 15 menit, nggak terlalu jauh tempatnya. Nah, Romantic Bridge ini seperti apa sih? Nanti sambil aku cerita, sambil aku kasih fotonya di sini. Jadi, kalau di spot ini tuh lebih kayak kali ya bisa disebut. Jadi Romantic Bridge ini tuh punya sebuah kali yang airnya tuh dangkal, dan airnya kayak bisa diseberangin lah gitu, kayak airnya sedikit banget kalau lagi musim sakura gini. Jadi bisa jalan-jalan di pinggir kalinya gitu di bawah. Nah, tapi mereka juga bikin kayak ada jembatan-jembatannya, dan juga ada kayak pagar-pagarnya di atas gitu. Jadi kalinya di bawah, di atasnya tuh mereka kayak bikin pathway buat kita jalan-jalan, ada kayak pagarnya gitu. Jadi sepanjang kali ini ada pohon sakuranya, dan pohon sakuranya bener-bener yang kayak rimbun banget, yang tinggi-tinggi banget, gede-gede banget. Jadi kita bisa menikmati indahnya sakura itu sambil lihat kayak ada kalinya juga. Nah, festival Cherry Blossom-nya salah satunya juga di sini, di Romantic Bridge ini yang paling ramai. Jadi di samping si kali ini tuh banyak banget orang Korea tuh bikin tenda gitu, jualan makanan, jualan pernak-pernik, jualan produk Jinhae dan segala macam. Jadi orang-orang bisa sambil jalan-jalan lihat bunga sakura, bisa juga sambil shopping-shopping, sambil makan Korean food juga. Nah, sama kayak halnya Gyeonghwa Station, jadi kalian kalau kesini pun kalau bisa sepagi mungkin. Jadi abis beres dari Gyeonghwa Station, langsung cepet-cepet kesini. Jadi kalau bisa jam 8-an pagi atau jam 9-an pagi itu udah di sini. Nah, malam-malam itu ada festival lampu di area Romantic Bridge-nya itu. Jadi di Romantic Bridge itu pemberitanya kayak pasang lampion-lampion, pasang lampu-lampu LED. Jadi kita bisa jalan-jalan juga malam-malam di situ. Meskipun kayak sakuranya sebenarnya nggak terlalu kelihatan kan kalau malam, tapi gara-gara pakai lampunya itu jadi cantik gitu. Next. Nah, karena aku udah beberapa kali ke Jinhae dan udah beberapa kali ke Gyeonghwa Station dan juga Romantic Bridge ini, jadi aku jalan-jalan juga ke tempat-tempat lainnya. Aku tuh di kali yang Romantic Bridge itu tuh nggak cuma di situ-situ aja, tapi bener-bener jalan sampai ujung. Terus aku sempet naik bis juga ke daerah lain kayak ke gunungnya gitu loh, buat cari-cari cari-cari bunga sakura di spot-spot lainnya. Jadi aku kayak cari-cari di internet, oh ini kayaknya bagus-bagus, jadi aku coba jalan-jalan ke sana juga. Aku nemu kayak ke satu daerah
dekat sekolah, ada kayak bukitnya. Nah, aku foto-foto di situ juga, foto-foto landscape karena memang sakuranya banyak banget di mana-mana. Next. Kapan sih periode paling bagus buat visit kota Jinhae ini? Karena kota Jinhae ini tuh lokasinya lebih selatan dibandingkan kota Seoul, jadi temperatur kotanya tuh lebih tinggi dibandingkan Seoul, lebih panas gitu. Jadi si bunga sakuranya pun mekar lebih duluan dibandingkan Seoul. Jadi kalau di Seoul tuh biasanya nih, yang menurut aku paling bagus buat visit tuh 5 sampai 12 April. Itu yang versi aku kan. Nah, kalau di Jinhae ini paling bagus menurut aku tuh sekitar 29 Maret sampai 3 atau 4 April. Jadi kayak lebih cepet sekitar beberapa hari lah, sampai seminggu sebelumnya. Nah, karena festivalnya tuh tanggal 1 sampai 10 April, which is banyak orang banget kalau udah mulai festival, aku sih lebih saranin kalian kesininya tanggal 30 atau 31 Maret. Jadi kayak 1-2 hari sebelum festival. Jadi kayak orang-orang belum terlalu banyak datang ke sini, tapi sakurnya udah bagus juga, udah peak banget. Tapi masih sedikit orangnya. Next. Nah, karena Jinhae ini agak jauh kan, sekitar 5 jam dari Seoul. Jadi, kalau menurut aku, kalian bisa ambil kayak paket tour harian gitu, misalnya dari Klook.com atau nggak dari KKday atau nggak dari banyak tour agent yang mereka sediain kayak tour harian. Jadi biasanya tuh berangkatnya dari malamnya sebelumnya sampai sana tuh pagi-pagi, main sebentar terus pulang lagi. Kayak gitu, meskipun capek tapi menurut aku worth. Kalau kalian mau jalan-jalan sendiri, aku bakal lebih saranin kalian buat ke Busan dulu dan nginep di sana, baru nanti pagi-paginya ke Jinhae ini, karena dari Busan udah sekitar 1 jam doang. Karena kalau PP pergi sendiri naik bis dari Seoul tuh agak capek, kecuali kalian nginep di Jinhae-nya. Kalau aku pernah waktu itu pergi sendiri tuh, aku pergi malam sebelumnya, aku nginep di Jimjilbang, baru pagi-paginya jalan-jalan dan pulang ke Seoul. Bisa seperti itu. Nah, kalian kalau mau ke kota Jinhae, aku lebih saranin naik bis sih, karena kalau naik bis tuh meskipun jauh 5 jam, tapi kayak ada express bis yang khusus dari kota Seoul ke kota Jinhae, atau nggak dari Busan ke kota Jinhae, meskipun kalian memang harus booking sebelumnya, jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, kalian kalau mau booking bis dan juga kereta atau nggak booking penginapan di Jinhae ini harus dari jauh-jauh hari, harus mungkin 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya, karena kalau lagi periode festivalnya 1 sampai 10 April tuh bisa penuh banget sampai kalian tuh nggak bisa dapat tempat di Jimjilbang karena saking penuhnya. Dan harga hotel, motel, guest house-nya pun bisa naik sampai 2-3 kali lipat kalau lagi fest. Nah, kalian kalau mau booking tiket bis dari Seoul ke Jinhae langsung ini tuh bisa lewat website, atau nggak bisa minta tolong temen kamu yang tinggal di Korea. Tapi kalau untuk beli tiket bis pulang dari Jinhae ke Seoul-nya, aku lupa bisa pakai website atau enggak, tapi yang paling aman tuh kalian udah datang ke Jinhae pagi-pagi misalnya, kalian langsung beli buat pulangnya. Karena kalian kalau misalnya mau beli tiket bis misalnya untuk 1 jam ke depan tuh belum tentu dapat karena saking penuhnya. Jadi akan lebih baik kalian udah punya tiket datang dan juga tiket pulang balik ke Seoul. Aku jujurnya nggak saranin kalian buat photoshoot profesional di tempat ini, karena tempat ini tuh bener-bener rame banget. Jadi biasanya tuh yang kosongnya tuh cuman jam 6 pagi sampai setengah 7 pagi, cuman 30 menit. Abis itu dari setengah 7 pagi pun orang udah rame banget sampai sore, sampai malam. Next. Nah, jadi itulah cerita tentang kota Jinhae, kota yang menurut aku kalian harus kunjungi kalau kalian ada kesempatan ke Korea buat lihat sakura. Karena kota ini tuh sangat cantik banget. Kota pink ini tuh kayak bunga sakuranya tuh gila, bagus banget dibandingkan Seoul, dibandingkan kota-kota lainnya. Jadi kalian kalau ada waktu boleh sampai ke sini, meskipun tempatnya agak jauh 5 jam dari Seoul, tapi nggak ada salahnya kalau visit ke sini sekali. Nah, buat detail lebih lengkapnya tentang informasi gimana cara kesininya, terus mungkin dari Seoul naik apa, nah kalian bisa baca di blog aku di rufusstory.com. Di sini nanti tulis aja di keywordnya Jinhae, nanti ada blognya, jadi kalian bisa lihat. Aku kasih informationnya, dan aku juga kasih foto-foto update tentang Jinhae ketika lagi peak season bunga sakura, which is yang bagus banget. Next. Nah, kalian juga jangan lupa buat dengerin, catat setiap tips-tips yang aku kasih. Jadi kalian bisa plan lebih baik, sehingga kalian udah jauh-jauh ke Korea tapi nggak sia-sia, karena kalian bisa memanfaatkan waktu yang baik dengan plan yang baik untuk pergi ke kota Jinhae ini. Begitupun waktu yang udah aku kasih tahu. Jadi kalau misalnya kalian pengen banget lihat peaknya, harus banget datang di waktu yang udah aku kasih tahu. Tapi kalau memang nggak bisa pun ya kalian bisa cari alternatif yang lain.
next, Nah, buat teman-teman yang mungkin nggak tahu sebelumnya, kalian mungkin mikirnya kayak sakura tuh cuma ada di Jepang tuh, itu salah banget. Karena sebenarnya cherry blossom atau sakura tuh banyak banget di negara-negara lain pun yang musimnya punya 4 musim. Nah, pas musim spring kayak suhunya udah enak gitu, udah kayak adem. Nah, si bunga sakuranya tumbuh. Begitupun di Korea. Dan mungkin juga ada orang yang ngomong kayak sakura di Korea sih nggak terlalu bagus ya, kayak lebih bagus di Jepang ya. Mungkin ini subjektif ya, cuman kalau menurut aku kalian mungkin harus coba dulu ke kota Jinhae ini. Kalian kalau udah ke kota Jinhae ini, kalian bakal lihat kalau Korea pun ternyata sakuranya, cherry blossomnya tuh bagus banget, nggak kalah sama di Jepang. Dan kalau menurut aku sakura Jepang sama sakura Korea tuh agak beda dari segi warna, dari segi jenis pohonnya tuh agak beda. Jadi kayak kalau mau komparasi, kalau mau dibandingin sih agak nggak sesuai ya, karena memang beda jenisnya. Jadi sama-sama cantik, dan kalau punya kesempatan ya akan lebih baik kalau pergi ke dua-duanya dong. next, Ya, semoga dengan cerita aku tentang kota Jinhae ini, aku bisa ngobatin kayak kalian, kebosanan kalian di rumah. Jadi kalian bisa jalan-jalan online, liburan online aja, meskipun cuma imajinasi kita ke Korea, ngelihat bunga sakura. Lihatnya tapi lewat video aku aja. next, Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa buat subscribe channel aku dan juga nyalain notifikasinya, belnya. Jadi kalian bisa dapat tanda kalau aku ngeluarin video yang baru dan kalian bisa nonton. Jangan lupa juga buat komen, like, dan juga share channel aku biar nggak cuman kalian tapi teman-teman kalian juga bisa sama-sama liburan online bareng aku ke Korea. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Annyeong, bye-bye, thank you.